Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yamsar Ramadan dan saya akan menjelaskan bagian tentang pengertian dan pembagian kelas kata. Pertama, pengertian. Secara etimologi, kata diambil dari bahasa Melayu yaitu kata. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam bahasa. Secara terminologi, kata adalah satuan terkecil dari sebuah kalimat yang dapat berdiri sendiri dan tentunya memiliki makna. Selanjutnya, pembagian kelas kata. Pembagian kelas kata ini terbagi menjadi 7 kata. Yaitu yang pertama, kata benda. Kata benda ialah kata yang merujuk pada suatu benda. Kedua, kata kerja. Kata kerja ialah kata yang menyatakan suatu perbuatan. Ketiga, kata sifat. Kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi kata yang lebih spesifik. Yang keempat, kata ganti. Kata itu kata yang digunakan untuk mengganti benda atau yang dibendakan. Yang kelima, kata keterangan. Kata keterangan ini ialah kata yang memberikan keterangan pada kata benda, kata kerja, kata ganti, ataupun kata bilangan. Yang keenam adalah kata bilangan. Kata bilangan ini ialah kelompok kata yang menyatakan suatu jumlah dan urutan. Dan yang terakhir, kata tugas. Kata tugas ialah kata yang memiliki arti gramatikal akan tetapi tidak memiliki arti leksikal, yaitu artinya makna dari kata tugas ini akan lebih jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam suatu kalimat. Contohnya seperti dengan, telah, tetapi, dan lain-lain. Selanjutnya, makna kata. Makna kata adalah arti atau makna yang tersimpul dari suatu kata, di mana makna dengan bendanya saling bertautan dan saling menyatu. Makna kata terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, makna leksikal, makna gramatikal, dan makna konstekstual. Makna leksikal adalah makna atau lambang kebahasaan yang bersifat dasar, di mana leksikal ini disebut juga makna yang terdapat di dalam suatu kamus. Contohnya adalah tikus. Makna leksikal dari tikus adalah hewan pengerat yang dapat menyebabkan penyakit tipus pada seseorang. Sedangkan makna gramatikal adalah jenis-jenis kata yang terbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi, seperti pemberian macaman imbuhan, reduplikasi atau pembentukan jenis-jenis kata ulang, atau pemajemukan kata yang membuat kata dasar menjadi kata majemuk. Sedangkan makna konstekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks, di mana berkenaan dengan situasi, baik itu waktu, tempat, maupun lingkungannya. Yang kedua, makna referensial dan makna non-referensial. Makna referensial adalah makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau referen yang menjadi suatu acuan. Makna referensial ini disebut juga sebagai makna kognitif karena memiliki acuan. Contohnya, seseorang mengatakan ia sedang marah, maka yang diacu adalah gejala marah, mukanya akan cemberut dan cenderung akan diam. Sedangkan makna non-referensial adalah kata-kata yang termaksud preposisi atau konjungsi, juga kata tugas lainnya, tidak mempunyai referen, maka banyak orang menyatakan kata-kata tersebut tidak memiliki makna. Yang ketiga, makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif atau denotasi adalah makna kata sebenarnya atau makna kata yang didasarkan atas penujuan yang lugas pada sesuatu yang ada di luar bahasa atau sesuatu yang didasarkan atas konteks tertentu
dan bersifat objektif. Contohnya, saya membaca buku. Sedangkan makna konotasi adalah makna kiasan, di mana merupakan responsi-responsi emosional yang sering bersifat perorangan, serta timbul dalam kebanyakan kata-kata leksikal pada kebanyakan pemakainya. Makna konotasi suatu kata merupakan segala sesuatu yang kita pikirkan apabila kita melihat kata tersebut yang mungkin dan juga mungkin tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Contohnya, kamu sudah seperti kamus berjalan. Makna tersebut dipengaruhi oleh kata berjalan. Secara leksikal, kamus tidak mengacu pada makhluk atau benda yang bisa berjalan. Dengan demikian, kata kamus pada kalimat merupakan kata konotatif. Yang keempat, makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsep, makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi ataupun hubungan apapun. Jadi, sebenarnya makna konseptual ini sama dengan makna referensial, makna leksikal, dan makna denotatif. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata, yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasanya. Yang kelima, makna kata dan istilah. Makna kata bisa ditelusuri dari makna leksikal, yaitu dengan membuat kamus. Kamus makna kata ditulis dengan kamus bahasa. Di Indonesia, KBBI adalah kamus leksikal yang membuat makna kata. Namun, istilah dibuat dalam kamus istilah yang disusun untuk kepentingan pembelajaran istilah dan makna istilah dalam kajian ilmu. Istilah dapat dipahami sebagai kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna konsep, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Yang keenam, makna efektif dan reflektif. Makna efektif adalah istilah yang dipakai untuk jenis makna yang seringkali secara eksplisit diwujudkan dalam kandungan konseptual atau konotatif dari kata-kata yang dipergunakan. Sedangkan makna reflektif adalah makna yang timbul dalam hal makna konseptual ganda, jika suatu pengertian dari suatu kata pada pemakaiannya secara otomatis, yang muncul respon dari kita terhadap pengertian lain. Yang ketujuh, makna idiom atau peribahasa. Makna idiomatikal adalah makna sebuah bahasa atau kata, frasa, ataupun kalimat yang menyimpang dari makna leksikal atau makna gramatikal dengan menggunakan unsur-unsur pembentuknya. Sedangkan peribahasa adalah ungkapan atau kalimat ringkas dan padat berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup ataupun tingkah laku seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Anissa ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul urutan kata. Urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu sintaksis. Maka dalam bahasa Indonesia, urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu sintaksis. Maka dalam bahasa Indonesia, jam 3 memiliki makna yang berbeda. Jam 3 menyatakan lamanya waktu. Dalam linguistik, urutan kata adalah penempatan jelek kata dalam deretan tertentu menurut norma, sedangkan beberapa bahasa lain mengizinkan keluasan terutama untuk menyampaikan informasi seragam misi seperti untuk menyampaikan topik atau penekanan tertentu. Namun, sebagai besar bahasa memiliki suatu urutan kata lebih dipilih untuk digunakan.
bagi sebagian besar bahasa. Urutan kata mayoritas bahasa di dunia menggunakan urutan kata SPO atau termasuk bahasa Indonesia atau SOP dengan sejumlah kecil tetapi cukup penting. Bahasa menggunakan urutan kata PSO. 3. Urutan kata lain sangat jarang digabungkan dengan urutan atau dalil yang terbanyak penggunaannya sebagai POS, OSP, dan OPS. Contoh keenam urutan kata dasar tersebut adalah sebagai berikut. Contohnya, SPO, ibu mencuci piring, Ella memasak nasi, Tito bermain bola. SP, Erin sedang nyapu. SPO, Ani sedang belajar melukis. SPOK, Dina sedang belajar memasak di dapur. KSPO, di taman Tio sedang belajar bersepeda. SPOK, Dina sedang belajar memasak di dapur. KSPO, di taman Tio sedang belajar bersepeda. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian memahami apa yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Behaki dari kelompok 2 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kata, yaitu bentuk kata. Yang pertama, ada namanya perubahan bentuk awalan. Yang kedua, perubahan bentuk akhiran. Yang ketiga, perubahan atau sisipan. Kemudian yang keempat, gabungan imbuhan. Yang kelima, kata pengulangan. Dan yang keenam yaitu kata dengan unsur terikat dan kata dasar. Ada juga yang terakhir yaitu pembentukan kata dengan kata dasar. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu perubahan bentuk awalan. Perubahan bentuk awalan yaitu awal kata. Awal kata contohnya contoh kata menulis, melamar, memantau, dan sebagainya. Selanjutnya ada yaitu berkebun, bermain, bermimpi, dan selanjutnya. Jadi itu contoh dari perubahan bentuk awalan. Kemudian masuk yang kedua yaitu perubahan bentuk akhiran. Perubahan bentuk akhiran yaitu an. Contohnya tulisan, tatapan, tantangan. Jadi dan selainnya. Ada juga kan. Contohnya ini ditulis dengan huruf kecil, yaitu seperti pemilu, rudal, ratu, binu patas. Itulah contoh-contoh dari akronim. Setelah saya menjelaskan tentang akronim, tentang singkatan dan akronim, kemudian yang pertama tadi tentang bentuk kata, maka dapat kita simpulkan dari penjelasan saya dan teman-teman saya bahwasanya bahasa Indonesia itu kaya dengan kata-kata. Bahkan satu kata mempunyai arti yang berbeda-beda. Seperti juga sering kita pelajari dalam KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ sudah tercantum semuanya. Suku kata kita, bahasa formal, bahkan pembahasa sehari-hari. Tapi biasanya bahasa sehari-hari itu tidak masuk dalam KBBI. Dengan KBBI itu yaitu bahasa-bahasa formal, bahasa-bahasa Indonesia baku. Oke, terima kasih untuk yang telah menonton. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.